Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Senang berjumpa malam ini dalam program Saat Teduh Penyuluh Bimas Kristen Non-PNS Kepulauan Bangka Belitung. Saya Keisha Jai, penyuluh wilayah Bangka Selatan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami, dalam keluarga kami sepanjang hari ini. Boleh menikmati penyertaan dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, kuduskan hati pikiran kami, supaya lewat kebenaran firman-Mu kami diberkati. Urapi hamba-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, malam hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan, "Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu." Tema renungan yang saya sampaikan malam hari ini ialah Kristen yang dewasa. Tua itu pasti, dewasa itu sebuah pilihan. Dewasa bukanlah perihal pertumbuhan fisik semata, tetapi kedewasaan seseorang juga tidak ditentukan berdasarkan usia. Tak jarang ada orang yang usianya sudah tua tapi masih memiliki pola pikir dan sifat yang kekanak-kanakan. Di sisi lain ada seorang muda tapi memiliki pikiran yang dewasa, memiliki pikiran yang positif. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan untuk kita menjadi Kristen yang dewasa, tentu kita membutuhkan yang namanya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ada dua hal malam hari ini yang boleh kita tahu membantu kita bagaimana bertumbuh dewasa secara rohani. Pertama, memperbaharui pikiran. Kita tidak bisa merubah pikiran kita begitu saja. Tentu kita butuh pimpinan Roh Kudus dan firman Allah yang memperbaharui hati pikiran kita setiap hari. Karena kita tahu pikiran ini seperti pabrik yang bisa memproduksi apapun. Hal yang baik atau sebaliknya, yang positif atau yang negatif. Di dalam Efesus 4 ayat 23 dikatakan di sana supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Bagaimana bisa kita dibaharui? Roh kita dibaharui, pikiran kita dibaharui. Tentu lewat firman Tuhan. Kita butuh yang namanya hubungan dekat dengan Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 2 bagian A dikatakan, "Jangan kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu." Tidak serupa di sini berarti tidak sama. Pikiran anak Tuhan dengan orang yang belum kenal Tuhan tuh tidak boleh sama. Karena kita adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Metanoia. Ada perubahan pikiran, pola pikirnya dirubah, mindsetnya dirubah. Artinya ada pertobatan. Dari yang tidak baik menjadi baik. Yang dulunya tidak menjadi berkat, sekarang menjadi berkat. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Seekor kupu-kupu cantik tidak akan bisa menjadi kupu-kupu yang indah dilihat mata begitu saja, karena harus melalui sebuah proses. Dari telur jadi ulat, jadi kepompong, dan sehingga menjadi kupu-kupu yang indah. Tidak ada orang yang bilang, "Ih, cantik banget ulatnya." Itu pasti dibilang, "Ih, cantik sekali kupu-kupunya." Tapi ada hal yang harus dirubah. Ada fase-fase yang harus dilalui. Begitu juga dengan kehidupan kita. Setelah kita mengenal Tuhan, melayani Tuhan,
tentu harus ada yang bisa berubah dalam hidup kita. Kita tidak akan sama terus dari tahun ke tahun. Makanya dalam kebenaran firman Tuhan diingatkan kepada kita di dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran, isi hati, rencana Tuhan itu semua hal-hal yang baik, yang positif demi mewujudkan rencana Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan mau kita apapun itu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, yang manis didengar, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Orang kalau sudah memikirkan hal-hal seperti ini, jauh dari sakit hati, jauh dari amarah, jauh dari sifat-sifat kekanak-kanakan. Kenapa? Sifat kanak-kanak itu harusnya didorong terus, disemangati, diingatin terus. Harus semangat, harus setia, harus cinta Tuhan. Tapi orang dewasa sebenarnya nggak begitu. Seharusnya udah bisa mengerti arti sebuah kedewasaan rohani. Ada usaha, ada hal yang dikerjakan. Itu hal yang pertama. Jadi memperbaharui pikiran. Yang kedua, mengenakan manusia baru. Namanya juga mengenakan, dipakai, dipergunakan, dilakukan, dikerjakan. Efesus 4 ayat 24 dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kata baru di sini yaitu kainos, artinya baru dalam mutu, baru dalam kualitas. Jadi manusia baru adalah seseorang yang telah dihidupkan kembali, seseorang yang telah dibaharui, yang hidup yang lama, yang telah mati, dirubah menjadi hidup yang baru di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa kita adalah setelah mengenal Yesus, menerima Tuhan secara pribadi, kita adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Manusia yang baru itu memiliki kehidupan yang baru. Pertama-tama apa yang perlu dilakukan? Memiliki persekutuan dengan Tuhan. Hubungannya intim, intens dengan Tuhan. Yang kedua, menaati kehendak Allah. Jadi kita tahu apa kehendak Allah, apa itu rencana Tuhan, apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Yang ketiga, bersedia melayani Allah sepenuh hati. Bukan karena terpaksa, bukan karena ambisi, bukan karena ada maunya, tapi kita mau diberkati oleh Tuhan. Karena yang kita layani adalah Tuhan yang hidup. Mungkin kita berkata, saya bukan pendeta, saya bukan pastor. Tapi kita adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan di mana saja bekerja. Entahkah di kantor, di rumah sakit, menjadi penatua atau pendeta atau ibu rumah tangga, baby sister. Itu ladang Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita. Untuk kita menjadi berkat di sana. Ada sesuatu yang baru kita bawa dalam komunitas kita. Inilah orang yang dewasa rohani. Tidak begitu-begitu saja. Tahun lalu, tahun ini sama aja. Orang bilang lagu lama muncul terus gitu. Enggak. Tapi setelah mengenal Tuhan kita berubah. Kemudian, hal yang berikutnya, orang yang dewasa rohani itu punya tanggung jawab. Artinya, profesional dalam pekerjaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan malam hari ini kita mau menjadi Kristen yang dewasa. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah menjadi rema dalam hidup kami dan kami akan belajar di dalamnya. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Salam, Tuhan memberkati kita semua.